kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat dengan judul Perbaikan Line Assembly Otomotif Roda 2 menggunakan software pramodel untuk mengurangi bootleg. Kami berkelompokkan 2 orang, yaitu saya, Egar Mahardika, dan juga Fajar Sidik. Latar belakang permasalahan di industri otomotif roda 2 merupakan salah satu sektor kunci yang menopang perekonomian global, ditandai dengan persaingan yang sangat ketat dalam hal kualitas, inovasi, teknologi, dan yang paling utama efisiensi produk. Dalam lingkungan pasar yang sangat dinamis ini, yang terus didorong oleh ekspektasi konsumen yang tinggi dan regulasi yang ketat, kemampuan suatu perusahaan untuk secara konsisten menghasilkan produk berkualitas dengan biaya minimal menjadi keharusan. Oleh karena itu, kecepatan dan keandalan proses perakitan atau assembly di line depan produksi tidak hanya menjadi faktor penentu utama keberhasilan, tetapi juga elemen krusial untuk menjaga margin keuntungan dan probabilitas jangka panjang perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Pendahuluan. Di sini terdapat rumusan masalah pada tugas ini, yaitu mempraktekkan cara meminimalisir bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software pramodel. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bootleg proses dan apa saja usulan yang dapat menganalisis dampak penerapan perbaikan terhadap peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja di line assembly. Tinjauan pustaka. Menurut Jerry F. Fairchild, Alan Dennis, dan Warren D. Styling pada 2014, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerima masukan berupa input dan menghasilkan keluaran berupa output melalui proses yang terorganisasi. Dan menurut Jerry Bank et al. Pada tahun 2010, simulasi adalah peniruan atau representasi dari operasi suatu proses atau sistem dunia nyata selama periode waktu tertentu. Menurut Lewicki, Neukurczak, dan Wrobel pada tahun 2024, model adalah cerminan sederhana dari proses atau sistem nyata yang memungkinkan dilakukan analisis dan perbaikan tanpa menggunakan sistem produksi sebenarnya. Dan menurut Sahir dan Indianto 2024, salah satu tipe simulasi dalam sektor manufaktur adalah discrete event simulation, yaitu simulasi yang memodelkan operasi sistem sebagai rangkaian peristiwa distrik dalam waktu tertentu. Menurut Selenyuk pada tahun 2023, teori produktivitas mendalami akar sejarah, dasar teori, titik perkembangan, dan perspektif kedepannya dalam analisis produktivitas. Teori ini mencakup indeks produktivitas seperti Malcolm Index, efisiensi, pertumbuhan, serta bagaimana produktivitas diukur secara agregat dalam berbagai sektor. Menurut jurnal oleh Rahmawati dan Nugroho 2020, analisis efisiensi produksi menggunakan software pramodel. Pramodel adalah perangkat lunak berbasis simulasi yang membantu pengguna dalam mengidentifikasi bootleg, mengoptimalkan aliran proses, dan meningkatkan efisiensi sistem produksi. Artinya, pramodel digunakan untuk membantu menganalisis dan meningkatkan efisiensi sistem produksi dengan mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan alur kerja. Model simulasi adalah gambar suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini sebelum dilakukannya perbaikan seperti tertera pada gambar. Berikut adalah simulasi proses assembly manufaktur mobil menggunakan software pramodel untuk mengurangi bootleg, tertera seperti pada gambar.
Pertama-tama kalian buka file ProModelnya, software ProModel, kemudian klik OK. Untuk membuat latihan baru, kalian bisa klik file, new. Di sini kalian bisa masukkan judulnya apapun, bebas. Misalnya latihan 1. Unitnya tetap sesuai bawaan dari ProModel, dan kemudian kalian ke browse sampel. Di sini kalian cari student. Setelah itu klik OK. Karena saya sudah mempunyai file yang sudah siap, saya akan menjelaskannya di sini, akan membukanya. Jadi di sini dapat lihat alur proses kerjanya. Di sini kita sedang membuat part otomotif roda 2, khususnya gear motor. Yang pertama ada dari raw material dari vendor, kemudian dibongkar oleh member warehouse, terus diterima oleh member warehouse, kemudian dikirim ke proses peleburan. Dari proses peleburan ke proses CNC untuk pembentukan. Dari CNC masuk ke QC Quality Inspector, masuk lagi ke delivery untuk di packing, dan kemudian dikirim. Sini ada fitur-fitur seperti location, entity, speed, resource processing. Untuk location itu sini ada untuk pembentukan seperti mesin-mesin, angkut material. Di sini ada contoh raw material, kemudian ada roll conveyor, bongkar material, dan seterusnya sampai ke pengiriman atau delivery. Nanti di sini kalian bisa masukin kapasitasnya untuk raw material berapa. Di sini saya memasukkan 100, bongkaran material 100 juga, terus di proses peleburan 90, proses CNC 85, pengecekan QC 95, packing 10 kapasitasnya, dan pengiriman 100. Lanjutnya ke entities. Sini tuh sebagai barang atau objek yang akan kita buat. Misalnya kita memilih desktop dan outputnya komputer. Kalian bisa memilih apapun itu di sini. Ini hanya perumpamaan saja, jadi untuk outputnya kalian bebas memilih di item-item di sini. Kemudian ke part network. Sini ada jalur perpindahan antar lokasi yang dilewati operator barang ataupun alat angkat angkut. Kemudian kita masuk ke processing. Di sini kalian perlu menambahkan routing atau menarik garis. Ini dari truk masuk ke conveyor,
dari conveyor masuk ke bongkar material, dari bongkar material masuk conveyor, dari conveyor masuk ke peleburan, dari peleburan masuk ke conveyor, conveyor masuk ke CNC, CNC masuk conveyor lagi, conveyor masuk ke quality, quality masuk conveyor, conveyor ke packing, packing ke conveyor lagi dan akan dikirim. Untuk desktop atau material ini masih location masih di material, operationnya kurang lebih 2 menit, terus dibawa ke warehouse, dibongkar material kurang lebih 1,5 menit, dan kemudian dibawa lagi melewati conveyor menuju ke peleburan. Di peleburan prosesnya kurang lebih 5,1 menit, melewati lagi conveyor masuk ke CNC. CNC waktunya kurang lebih 5,8 menit sampai 6 menit. Dan di sini entity-nya juga berubah ketika memasuki CNC karena sudah membentuk finish good, bukan bentuknya material lagi. Jadi di sini entity-nya diubah sesuai yang tadi di entities tadi, desktop dan komputer. Ketika masih di material sampai peleburan itu masih desktop, ketika sudah memasuki CNC sampai delivery entity-nya berubah jadi komputer atau finish good. Setelah semuanya sudah, sekarang di simulation save and run. Di sini masih ada error, yaitu di location proses pick up Vivo. Jadi di sini masih ada yang harus diperbaiki, yaitu di bagian pick up tadi Vivo nya masih ada yang belum diubah, jadi kita tunggu dulu. Ini kita klik no aja, kemudian ke processing. Bukan ke location, tadi dibawa ke proses pick up. Nah, di sini kalian klik first in first out, kemudian klik OK. Setelah itu kita jalankan lagi simulasinya. Bisa dilihat tidak ada notifikasi error lagi, jadi bisa dijalankan dengan maksimal.
case. Sini untuk melihat output yang dihasilkan, untuk melihat datanya. Jadi di sini masih ada bottleneck ya di proses pembentukan dan pengecekan. Di sini masih ada bottleneck, jadi kita harus mengubah lagi kapasitasnya. Pembentukan dan pengecekan. Di sini masih terdapat bottleneck di area packing. Jadi kita harus mengubah lagi datanya di kapasitasnya. Nah, jadi seperti ini guys hasilnya, sudah tidak terjadi bottleneck lagi.
Ini bisa dilihat total exisnya 1114, average time-nya 41,80, average time in operatornya 23,55 per menit, requestnya 0. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.